rolling door udah mulai ditutup, bau kucingnya itu hilang. Nah, itu kan aneh. Jadi, oh udah hilang nih. Oh ya udah tuh udah hilang mah. Besok bisa jualan lagi. Ditarik melayang-layang di atas danau sama sesosok kuntilanak gendut dan jiwo. Itu dalam hitungan detik, kayaknya kejadiannya cepet banget. Saya muntah, Mang. Muntah darah campur gumpalan-gumpalan rambut. Cih, kok Bu bau gini sih? Belenak pisan Mang Bue. 2 customer udah bawa berapa puluh loyang. Sejam kemudian mereka balik lagi. Bu, ini bolunya kok busuk ya? Kok basi? Nih baunya juga udah nggak enak. Lihat kaca, ternyata di belakang badan saya tuh ada kuntilanak gede banget, Mang. Keluar. Ternyata ada 2 keluar lagi. Ada banyak ternyata, Mang. Saya takut ya. Bisa disebut apa ini? Santet apa namanya? Ini namanya santet kuntilanak, Mang. Di balik panasnya kue bolu yang tampak nikmat, ada tatapan tajam dari sosok yang tampak jahat. Usahanya yang sukses mendadak goyang dan tumbang. Kue bolu tiba-tiba membusuk hingga harus terbuang. Sosok kuntilanak kiriman datang menghantui diri, yang menjadi suruhan dari pesaing sakit hati. Penderitaan akibat ilmu hitam pembawa luka dirasakan secara nyata oleh hidup Teh Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kebencian dijadikan jalan hidup, kehancuran menjadi tujuan akhirnya. Nah sobat, itu kira-kira kata yang tepat untuk kisah hari ini ya. Apa kabar sobat Malam Mencekam dan apa kabar Teh Tika? Alhamdulillah baik, Mang. Teh Tika sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi Teh Tika hari ini sobat punya pengalaman yang menarik di tahun 2013. Tentu saja ini pengalaman yang mencekam ya, menarik tapi mencekam nih. Dan mau dibagikan ke sobat semua karena kisahnya mengandung pelajaran begitu ya. Ini persaingan ya? Iya. Atau iri dengki Iri begitu. dengki. Jadi dulunya ini Teh Tika dan keluarganya memiliki usaha yang bagus ya, usaha toko kue. Iya betul, Mang. Itu usahanya maju banget. Alhamdulillah. Dari awalnya kecil sampai akhirnya maju besar sampai kita punya banyak aset gitu, Mang. Muncullah orang yang dengki. Muncullah kejadian-kejadian aneh. Bukan yang dengki nih. Yang dengki udah lama, udah dari lama. Soalnya itu emang orang dekat kita. Jadi tambah dengki ya. Iya, jadi tambah dengki. Oke, baik. Dan ini menimpa Teh Tika sendiri ya. Iya betul, Mang. Sampai dikirimi santet yang Mengerikan sekali. mengerikan. Oke, gimana akhirnya? Nanti sama-sama kita dengarkan kisahnya sobat ya. Teh Tika, kegiatannya apa nih sekarang? Saya ibu rumah tangga, Mang. Cuman saya punya kegiatan jualan, Mang. Kuliner juga, ngisi-ngisi kantin-kantin anak SD gitu. Waduh, mantep ya. Ya, alhamdulillah. Rame? Rame. Jadi tiap hari malam Tiap masak. hari, ya hari-hari sekolah. Dari subuh jam 7 mateng. Anterin masukin udah tinggal nunggu uang dateng. Waduh, luar biasa. Ini patut dicontoh ya sobat ya. UMKM. Kita dukung UMKM ya. Apa kabar sobat yang masih berada di luar negeri? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan sobat di tanah air juga mudah-mudahan selalu sehat. Serta rezekinya juga banyak melimpah. Baik, saatnya kita nonton kisah dari Teh Tika. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Tika.
Jadi gini Mang, orang tua saya ini membuka usaha kuliner, jadi produksi rumahan kue bolu di rumah itu mulai dari tahun 2000. Jadi saya masih kecil nih Mang. Terus awalnya yang cuman kecil-kecilan lah, cuman pesanan kerabat, cuman buat ngisi-ngisi warung-warung deket. Lama-kelamaan alhamdulillah ibu saya punya banyak channel buat masukin kue-kue bolu potong gitu Mang ke pabrik-pabrik yang di sekitaran rumah. Jadi variannya tuh banyak. Ibu saya tuh pinter bikin kue bolu Mang. Bolu marble jadul, ada bolu lapis Surabaya, bolu kue kukus, bolu-bolu kukus yang mekar gitu tuh Mang. Nah itu tuh laku banget Mang, alhamdulillah. Dari yang awal omsetnya itu cuman puluhan ribu mungkin ya, sampai akhirnya berkembang jadi ratusan ribu, sampai akhirnya di masa kejayaannya Mang, di hari-hari biasa nih omset bersih sehari tuh bisa sampai 1 juta. 1 juta ya? 1 juta itu Dagangnya di mana itu? kalau produksi mah emang di rumah. Jadi rumah tuh emang disetel jadi produksi bolu. Pemasarannya tuh meluas, ngisi-ngisi kantin-kantin pabrik Mang. Kan kalau pabrik tuh ribuan ya karyawannya ya. Jadi sekali masuk berapa puluh loyang habis. Jadi bukan buka toko ya? Bukan, emang di rumah aja kita. Produksinya cuman bolu, jadi bisa dihandle sama keluarga aja tuh Mang. Nah setelah itu ibu saya punya banyak aset Mang, alhamdulillah. Saya hidup tuh bisa dibilang berlebih lah selama masa kejayaan ibu saya jadi penjual bolu. Ibu saya punya rumah banyak, punya kendaraan operasional buat menunjang kegiatan home industry. Jadi saya ini lulus sekolah Mang tahun 2011. Nah lulus sekolah itu ibu saya tuh udah mulai ngomong nih sama saya, Teteh gak usah kuliah lagi ya Teh ya, Teteh belajar bikin bolu aja deh sama ibu. Kan biasanya kalau Teteh kemarin-kemarin bantu-bantu mah kayak cuman ngoles-ngolesin loyang, cuman bikin-bikin kardus. Ini mah Teteh fokus lah ibu ajarin biar Teteh tambah pinter bikin bolunya. Siapa tahu nanti Teteh buka lagi nih toko kayak ibu, atau enggak Teteh nerusin usahanya ibu. Kan lumayan udah punya nama. Terus saya nih agak mikir, kayaknya ya udah deh nggak apa-apa, kuliah juga udah males belajar lah. Jadi saat itu juga saya nggak iyain tuh permintaannya ibu Mang. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa, Teteh mau. Nah selama masa nganggur saya sambil nunggu ijazah ini Mang, saya mulai diajarin sama ibu. Diajarin sedetail mungkin, dari hal ngoles-ngoles loyang, ukuran-ukuran loyang. Terus saya diajak ke toko bahan kue, saya diajarin semuanya. Sampai akhirnya ya udah saya hafal lah. Sebulan pertama tuh masih asik Mang. Nah bulan kedua mulai praktek, ternyata banyak zongnya nih, banyak errornya. Saya ternyata kayak kurang berbakat gitu tuh Mang. Banyak bolu-bolu yang gagal. Ada masanya saya lupa masukin tepung Mang. Kan tepung itu bahan utamanya bolu. Jadi begitu pas di oven berapa puluh masuk, ternyata ngempes. Itu ibu saya marahnya bukan main Mang. Saya dikatain bodoh lah, kamu gimana udah belajar selama ini kok masih begini. Gagal lah tuh berapa puluh loyang. Ibu saya rugi mungkin ya, marah-marah gitulah. Terus banyaklah error-error saya ternyata selama bulan kedua itu. Nah saya jadi mulai ini Mang, mulai berani ngelawan ibu. Jadinya banyak nyangkal lah, banyak alasan. Jadinya saya jadi kayak kurang ngajar gitu sama ibu. Di bulan ketiga itu saya udah ngerasa udah jenuh banget Mang. Saya jenuh banget, saya cari-cari alasan lah gimana caranya bisa keluar dari semua rutinitas yang membosankan ini. Saya di rumah aja Mang 2 bulan kayaknya pengen keluar, pengen refreshing. Waktu itu umur saya masih muda kan ya Mang. Terus
Terus saya diam-diam nyari lowongan pekerjaan, Mang. Di Facebook waktu itu nemu postingannya teman saya, teman sekolah saya namanya Rina. Oh ya, ini Mang, semua nama-nama di dalam cerita ini udah saya samarkan semua ya, Mang. Statusnya Rina itu ngasih tahu lowongan pekerjaan SPG di salah satu mall. Wah, menarik nih, kata saya dalam hati. Kontaklah si Rina, ada nih PIN BB-nya. Saya kontak, saya telepon lah. Besok kamu mau ngelamar kerja ke mall ini, kata. Iya, kamu mau ikutan emang? Iya dong, saya mau. Terus si Rina agak kaget tuh, Mang. Wah, masa sih? Masa anak bos mau kerja di luar, kata si Rina. Kan capek kali kerja nguli jadi SPG. Udahlah, pokoknya panjang nih ceritanya. Pokoknya besok saya ikutlah sama kamu ya ngelamar di mall. Oh ya udah, nanti kita ketemuan jam 10 di parkiran mall. Oke, siap. Saya oke-okein aja tuh, Mang. Saya belum tahu nih caranya gimana ngobrol sama ibu saya. Terus saya lihat-lihat situasi, saya keluar kamar. Ibu saya udah santai nih kelihatannya, lagi nonton TV sambil ngelap-ngelapin loyang. Saya mulai ngedeketin ibu saya tuh. Bu, saya mulai sedikit ngerayu lah. Bu, kayaknya teteh mau kerja aja lah di luar. Terus ekspresi ibu saya langsung kayak yang sinis gitu. Ih, kerja di luar? Emang gak malu anak bos kerja di luar? Kata ibu saya gitu. Enggak lah, teteh mau cari pengalaman di luar, Bu. Kayaknya teteh gak bakat nih kerja jadi begini-beginilah. Udah biarin adik saya aja nanti yang ngelanjutin. Ibu saya marah tuh. Sembarangan aja kamu, ini usaha udah ibu bangun lama, udah ibu bangun susah payah. Bener nih kamu mau kerja di luar? Iya. Nanti kalau lama-lama di sini nggak keluar-keluar teteh takut jadi perawan tua. Terus kata ibu sayanya makin mencibir gitu ya. Ya sok aja kalau mau kerja di luar, emangnya kuat berapa lama sih? Ditantangin tuh sama ibu saya, Mang. Ya udah, akhirnya udah dapat lampu hijau kan, Mang. Besokannya saya ketemuan sama Rina. Saya mulai ngelamar, nggak lama interview, nggak lama juga saya langsung diterima. Sebulan, 2 bulan ternyata saya betah, Mang. Saya menepis semua cibiran ibu saya yang katanya anak bos nggak bakalan lama kerja di luar katanya. Tapi ibu saya juga mikirnya, oh ya udahlah, nikmatin aja dulu masa muda di luar. Kasihan juga kalau masih muda disuruh ngadepin oven loyang-loyang kayak gini. Nah, alhamdulillah tuh setahun 2 tahun. Nah, menginjaklah di tahun 2013, Mang. Di situ mulai adalah beberapa gangguan. Pertama sih gangguan tuh di rumah saya sendiri, Mang. Itu pagi-pagi subuh lah. Ibu saya masih produksi bolu buat kloter yang pertama. Jadi ibu saya tuh emang produksi bolu fresh ya, Mang. Kloter pertama sama kloter siang. Kloter pertama tuh subuh ibu saya bikin, nanti pagi jam 7 dibawa sama penjual lagi. Jadi bolu ibu saya tuh diambil buat dijual lagi tuh, Mang. Ibu saya bikin subuh-subuh, itu kok di rumah tuh kecium bau kotoran kucing. Kotoran kucingnya tuh menyengat banget, kayak bikin nggak nyaman lah. Ibu saya udah ribut nih sama orang-orang rumah. Ini bau tai kucing dari mana ya? Tolong dicari. Jangan sampai nanti customer datang jam 7 tuh nyium. Takutnya kita kena komplain kan. Masa tempat jualan bolu, tempat bikin bolu kok bau begini. Walaupun emang customernya udah customer dari dulu juga takutlah kita dikomplain, Mang. Kita cari-cari sampai ke sudut-sudut yang kayaknya nggak mungkin ada di situ. Kita cari-cari, kita center-center, ternyata nggak ada. Tapi baunya tetap nyengat. Sampai akhirnya bener aja, Mang. Customer pertama dateng langsung komplain. Jih, kok Bu bau gini sih? Belenak pisan mambue. Terus iya, aku lagi dicari, kata ibu saya lagi dicari, pengen diberesin nih sama ini, kayaknya kucingnya si Teteh Ina yang sebelah sana tuh rumahnya. Oh ya udah. 2 customer udah bawa berapa puluh loyang. Sejam kemudian mereka balik lagi sambil bawa semua bolu-bolu itu, Mang. Bu, ini bolunya kok busuk ya, kok basi, nih baunya juga udah nggak enak, kata salah satu dari mereka. Kaget kan ibu saya,
Loh ini kan baru bikin tadi subuh, nggak mungkin lah basi. Terus dilihat, dibuka sama ibu. Ternyata benar, Mang. Bolunya tuh emang udah jamuran banyak banget. Dibolak-balik, dipotong. Jamurnya tuh udah separah itu dan emang baunya tuh emang menyengat banget. Terus ya udah, ibu saya dengan kebijakannya ngasih uang lagi lah, dikembaliin lah uang mereka. Kasihan kan, mereka juga pedagang gitu. Gagal lah tuh produksi pagi. Saya ada di situ ngeliat, emang bau banget lah bolunya. Mau nggak mau emang itu harus dibuang. Terus ibu mulai meeting sama semua anggota keluarga termasuk saya, bapak saya, nenek saya di situ. Ini kenapa ya bisa sampai kayak gini? Apa ya yang salah? Apa bahan-bahannya? Coba diperiksa lagi teh. Nyuruh saya meriksa bahan-bahannya, barangkali emang ada yang udah kadaluarsa. Ini ibu juga jadinya ragu nih mau buat yang nanti siang bikinnya. Terus kata sayanya, udah Bu bikin aja, kasihan udah banyak yang pesen. Akhirnya yang siang itu ibu bikin lagi. Tapi saya posisinya udah berangkat kerja waktu itu Mang. Katanya emang selang sejam kemudian itu mereka balik lagi. Dibalikin lagi semua pesanan bolu-bolunya Mang. Sama keluhannya, tiba-tiba bau dan berjamur. Padahal itu baru jam 10 ibu saya bikin Mang. Masih anget lah, ada yang masih anget, mereka udah bawa. Harusnya bertahan berapa lama? Nah, kalau bolu kayak bolu marble gitu ya, Mang. Itu tuh 3 sampai 4 hari masih bagus. Cuman emang nggak pernah lama sih karena emang langsung habis kan, Mang. Jadi mereka juga seneng tuh ngambil kue di ibu saya tuh. Langsung habis nggak pernah kita stok besok buat dijual lagi, nggak pernah. Mereka juga kayaknya langsung habis semua deh. Nah, setelah itu saya pulang kerja. Ibu saya ceritalah tentang kejadian yang tadi siang. Oh ya udah Bu, besok mah dikurangin aja lah bikinnya. Maksudnya jangan banyak-banyak dulu, kasih tahu tuh pelanggan ibu yang lain bikinnya nggak banyak-banyak dulu ya, takut ada yang salah. Soalnya kita belum nemu kesalahannya tuh dari mana. Nah anehnya lagi Mang, begitu produksian selesai sore, rolling door udah mulai ditutup, bau tai kucingnya itu hilang. Nah itu kan aneh. Jadi udah hilang nih. Ibu saya ngobrol sama nenek saya tuh, mah udah hilang baunya. Oh ya udah tuh udah hilang mah, besok bisa jualan lagi. Saya masuk ke kamar Mang. Akhirnya saya masuk kamar, saya buka ikatan rambut saya. Itu rambut saya kok pada jatuh gitu tuh Mang. Jatuhnya tuh kayak bener-bener baru dibuka langsung pluk. Ih kenapa nih rambut saya? Saya aneh juga. Saya usap secubit gitu, itu rontok secubit-cubitnya Mang. Jadi kayak rambut saya tuh kayak rapuh banget waktu itu. Saya keluar ke ibu. Bu, ini rambut teteh rontoknya parah banget ya. Mana coba lihat. Lihat di lantai banyak. Coba ibu ini usap rambut teteh. Diusap lah sama ibu, agak digegem gitu. Iya langsung rontok. Oh ini mah rambutnya kepanjangan teh, tebel lagi kan kata ibu juga dari kemarin udah bilang. Udah dipotong aja, dipotong pendek. Sekarang udah rontok kayak gini kan, nanti kalau masuk ke loyang, masuk ke bolu jadi komplainan baru lagi. Ibu pusing lah nantinya kalau kayak gitu. Udah besok potong kata ibu. Nah keesokan harinya saya potong rambut. Walaupun emang masih rontok lah, gak ada perubahan sih kalau kata saya emang. Di kondisi di rumah masih sama. Tapi baunya yang berubah Mang. Tadinya kemarin kan bau kotoran kucing. Nah hari itu bau bangkai tikus. Wah ini bau bangkai tikus, di mana lagi bangkai tikus. Ibu saya udah mulai males lah ngadepin bau-bau kayak gitu. Coba Pak tolong carilah ini bangkai tikus mah pasti ada lah bangkainya kata ibu. Ibu masih yakin lah gitu. Dicari-cari nggak ketemu juga bangkai tikusnya. Kejadian lagi tuh returan barang-barang yang tadi dibawa akhirnya dibalikin lagi dengan komplainan yang sama, busuk lah, basi. Padahal waktu itu ibu tuh produksiannya kue spons. Kue spons tuh kue yang agak kering, yang masa kadaluarsanya lebih lama dari yang bolu yang kemarin tuh Mang. Waktu itu saya pulang kerja, tolong teh ini daripada dibuang lah Eman, jamurnya juga sedikit, kasih tuh ke Pak Eman aja. Jadi Pak Eman itu punya balong ikan lele.
Maksudnya kasih ke Pak Eman tuh buat makan lele aja nih, biar nggak mubazir banget lah, dibuang dari kemarin buang-buangin bolu aja. Tolong ya teh kasihin. Cuman dua kotak doang Mang saya bawa ke sana. Keesokan harinya pagi Pak Eman datang ke rumah marah-marah, ngegebrak itu rolling door. Gebrak. Cek, kumaha sih ieu cek? Ikan urang paraeh kabeh, pakai bahasa Sunda gitu. Gimana Mang, maksudnya gimana? Iya, kemarin ngasih si Teteh ngasih bolu buat makan ikan lele. Pagi-paginya lelenya mati semua sebalong. Coba sini lihat kalau nggak percaya. Pokoknya saya mau minta ganti rugi. Saya rugi nih sebalong pisan beak, kata si Pak Eman itu. Bapak saya tuh kesana lihat. Bener Mang, si lele itu udah ngapung, udah ngebalik semua. Wah ini mah parah kata si bapak saya. Terus mau gak mau kan, ibu saya, udah hari ini mah gak usah bikin bolu lah. Capek ibu, capek ini menghadapi semua situasi yang kayak gini. Hari ini tutup aja ya teh, Pak, ibu mau istirahat. Uang juga kayaknya gak balik lagi nih. Ini uang terakhir buat ganti balongnya si Pak Eman katanya. Oh ya udah Bu. Saya kerja kayak biasa, pulang kerja saya sakit Mang. Perut saya tuh kayak yang melilit banget, dada saya panas. Saya masuk kamar saya galau lah hari itu tuh. Tiba-tiba saya putus sama pacar saya. Gak tau lah masalahnya apa, pokoknya pacar saya minta putus waktu itu. Saya buka rambut saya masih rontok juga, ditambah situasi rumah begitu. Jadi kayak makin pikiran saya tuh makin rumit Mang. Saya kayak pengen nangis tapi ya malu. Di depan kaca tuh saya sambil sisiran. Itu dekat-dekat maghrib karena saya pulang sore ya Mang. Terus orang rumah saya emang udah lagi istirahat karena tutup kan. Lagi nonton TV lah santai-santai. Terus tiba-tiba dari arah pintu ada yang manggil. Teh, saya nengok. Suaranya bukan suara orang rumah saya. Saya tungguin lagi barangkali ada panggilan lanjutan, ternyata nggak ada. Terus saya tungguin, suaranya makin jelas. Kayak ada di belakang kepala saya Mang. Teteh. Saya langsung nengok ke depan, lihat kaca, ternyata di belakang badan saya tuh ada kuntilanak gede banget Mang. Gendut kuntilanaknya, rambutnya jiwog, terus banyak darahnya gitu. Rambutnya tuh basah, tebel, ke muka darahnya nggak kelihatan lah, matanya, hidungnya nggak kelihatan, pokoknya darah semua. Teteh, saya kaget ya Mang. Terus saya loncat ke kasur lah. Atau mikir itu beneran enggak yang saya lihat di belakang, soalnya pas saya loncat ke kasur tuh nggak ada apa-apa di kamar saya itu. Duh ya Allah, saya tuh istighfar lah, mungkin karena saya lagi galau mau maghrib kali ya. Ini nggak boleh nih, kayak gini nggak boleh. Saya tiduran. Akhirnya saya tuh kayak kena erep-erep Mang. Teh, maaf, ini topinya ketinggalan di depan. Oh iya, makasih ya Mas. Oke. Oh ini nih topi yang kemarin baru saya beli di Malam Mencekam Store. Keren kan topinya? Kok saya tiba-tiba nggak bisa bergerak nih? Kayak ada yang nyikap gitu badan saya. Ih susah banget, astagfirullahaladzim. Saya tuh istighfar terus. Ini kenapa? Mata saya nggak bisa dibuka. Terus tiba-tiba di telinga saya tuh sama kayak tadi, ada yang teteh. Ih teteh. Saya tuh kaget. Saya tuh pengen lari banget, saya pengen nangis, tapi mata saya nggak bisa kebuka, saya nggak bisa gerak. Tiba-tiba saya kan waktu itu posisinya tidurnya ngebelakangin tembok Mang. Jadi kasur tuh masih lega lah, kosong. Nah si kasur tuh kayak ada yang nyakar-nyakar. Kret. Beneran kayak di depan muka saya banget Mang. Kret. Saya tuh mau nyoba baca-baca kayak ayat kursi, tapi nggak selesai bacanya tuh Mang. Keceletot lagi. Udahlah saya baca-baca yang surat yang pendek-pendek aja yang saya hafal gitu.
Saya mulai baca surat 3 kul aja lah, yang simpel. Bisa akhirnya saya bisa ngebuka mata saya sedikit, Mang. Saya ngeliat di kasur saya tuh ada kuntilanak yang barusan saya lihat, tapi posisinya lagi kayak gini. Di kasur saya kreket. Teteh, teteh. Itu saya istighfarnya tuh kayak ngerasa istighfarnya kenceng banget di dalam hati tuh. Saya bisa loncat akhirnya, Mang. Keluar kamar waktu itu masih ada orang tua saya tuh ngumpul. Kenapa teh? Kata ibu. Enggak apa-apa, saya belum siap buat cerita mungkin ya. Enggak apa-apa. Udah, saya ke kamar mandi, saya cuci muka apa segala macem, saya coba tidur. Waktu itu tuh masih sore, masih isya kayaknya sih. Saya tidur. Ternyata terornya nggak nyampe di situ. Di dalam tidur saya juga saya mimpi, Mang. Saya mimpi jadi saya tuh kayak ada di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan, waktunya tuh kayak sore mau menjelang maghrib lah. Warnanya udah mulai gelap tapi langit tuh masih oranye. Itu nggak ada siapa-siapa, Mang. Cuman saya sendiri. Saya bingung kan ini ada di mana. Terus tiba-tiba rambut saya tuh ada yang narik. Nariknya tuh narik sampai saya keseret gitu, Mang. Saya ingat rambut saya lagi rontok parah ya. Terus saya pegang kepala saya sambil saya minta tolong. Saya sambil merem minta tolong, takut kulit kepala saya copot kan, Mang. Saya merem terus, pas melek ternyata saya lagi diajak muter-muter di atas air, Mang. Jadi kayak danau gitu luas di pinggir hutan gitu. Sambil terus saya tuh nggak tahu nih siapa yang narik kepala saya gini nih. Saya mau nengok ke atas nggak bisa. Saya cuman minta tolong aja, saya merem, ibu, tolongin teteh. Pas saya melek tuh ada air kan di bawah nih, Mang. Kelihatan siapa yang lagi narik rambut saya. Itu kuntilanak gendut yang tadi saya lihat lah, Mang. Yang ganggu saya itu. Ya Allah, tolong ibu. Ya, terus-terusan minta tolong. Saya nggak inget baca doa. Saya cuman takutnya nih kepala saya rambutnya habis semua gara-gara ditarik begitu kan, Mang. Terus akhirnya setelah capek gitu saya minta tolong, akhirnya saya bangun, Mang. Bangun tuh keringetnya tuh keringet dingin, saya deg-degan. Saya mau bangun dari kamar mandi tuh kayak energi saya kayak udah habis gitu. Saya bangun pelan-pelan, dilihat saya jam dinding masih jam 8 sore, Mang, jam 8 malam. Saya pikir di depan kamar saya masih banyak orang nih. Saya keluar kamar. Nangis saya, Mang. Ibu, Nek, tolong, Nek. Teteh mimpi buruk, teteh ngelihat setan, di belakang teteh ada kuntilanak. Kenapa sini? Orang-orang rumah saya mulai panik. Nah, saya mulai cerita yang tadi saya lihat di belakang kaca, terus saya erep-erep di depan kasur saya ada yang garuk-garuk, sampai akhirnya saya cerita mimpi tadi. Nah, ternyata mereka juga itu barusan aja selesai dengerin cerita ibu saya. Ibu saya ternyata mimpi semalamnya, duluan mimpi hal yang sama. Jadi ibu saya tuh ada di tengah hutan, ngelihat saya lagi ditarik rambutnya, ditarik melayang-layang di atas danau sama sesosok kuntilanak gendut dan jiwo. Itu satu keanehan lagi setelah beberapa kemarin kita nemuin hal-hal aneh tentang bolu. Terus nenek saya nyeletuk, wah ini mah udah aneh teh. Ngomong ke ibu saya kan manggilnya teteh juga. Ini mah udah aneh teh. Ayo atulah ke si bunda. Jadi si bunda ini kayak praktisi supranatural yang emang nenek saya kenal. Ibu saya orangnya gak percayaan ke arah-arah sana. Ibu saya tuh terlalu alim lah, rajin sholat segala macem. Lah apa-apa tuh disangkutin aja ke hal-hal kayak gitu sih mamah mah, kata ibu saya. Ya tuh ini udah kayak gini sih, mau kayak gimana, ya udah namanya mimpi mah itu mah cuman bunga tidur aja mah.
Gak usah segala-gala disangkut pautin sama setan. Ibu saya masih nyangkal. Jadi udah teteh mandi ke dokter aja tah. Teteh juga kelihatannya anget nih badannya. Terus teteh juga tadi ngeluh mual kan, kata ibu. Ya sekarang aja lah bu, kalau mau ke dokter mah besok tetehnya berangkat pagi, kata saya. Hari itu juga jam 8 masih buka nih praktek dokter. Saya diajak ke dokter, saya konsultasi masalah rambut sama demam. Saya waktu itu demam ternyata, Mang. Kata dokter tuh kerontokan rambut saya bisa jadi karena emang ketebelan atau terlalu berat lah rambutnya, ditambah lagi mungkin stres dengan kegiatan, bosan, stres, kegiatan. Ya udah diresepin ya, ini ada vitamin kulit, nanti ada sampo-sampo sama perawatan rambut rekomendasi dari dokter yang bisa dibeli di supermarket. Oh baik dok. Tuh saya mulai minum obat, mulai perawatan rambut, tapi nggak ada hasilnya, masih tetap rambut saya rontok. Keadaan di rumah juga udah nggak inilah, bau masih sering kecium, Mang. Saya juga ngerasa dari diri saya tuh saya udah mulai aneh. Jadi saya suka tiba-tiba senang banget sama situasi maghrib, Mang. Jadi pas maghrib tuh kayak pengen keluar aja, pengen ngelihat langit, kayak pengen nari-nari, kayak pengen bersenandung, kayak pokoknya bahagia. Kayaknya kejadian-kejadian kemarin tuh lupa aja saya tuh, Mang. Itu tuh pas maghrib aja, tapi pas udah maghrib tuh udah balik lagi galau, pengen nangis sendiri, takut sendirian di kamar, takut ditambakin lagi sama si Kunti tadi. Terus saya juga di tempat kerja tuh banyak yang lihat ternyata, Mang. Banyak yang lihat di belakang saya tuh ada apa. Jadi di suatu hari Pak Doni supervisor saya waktu itu ini jalan cepat ke arah saya, nepuk pundak saya. Tika, jangan banyak ngelamun ya. Tuh banyak anak kecil yang nangis gara-gara lihat kamu, kata Pak Doni itu. Wah bapak nakut-nakutin aja, emang ada apa sih, kata saya. Terus kata si Pak Doni, udah pokoknya jangan ngelamun, banyakin istighfar. Tuh kuntilanaknya melototin saya, kata Pak Doni. Udah nggak masalah lah, saya jadi takut. Itu yang pertama. Terus ada juga teman saya ngelihat waktu saya pulang kerja. Jadi pas pulang kerja waktu hujan gerimis gitu, teman saya ngawal saya. Harusnya dia nggak lewat jalur situ tuh, tapi ngawal saya sampai rumah. Begitu saya sampai rumah di WA, kamu lagi sakit tah? Tadi saya lihat ada kuntilanak megangin kepala kamu, kayak terbang-terbang gitu. Tuh kamu banyakin istighfar ya, jangan lewat sholat. Nah saya tuh baru inget, Mang, saya tuh emang nggak sholat sama sekali. Pas kejadian itu tuh kayak yang males aja, males ibadah, males sholat, males ngapa-ngapain, pengennya nangis di depan kaca, pengennya kalau maghrib keluar. Ini udah 2 orang nih ngasih tahu saya. Terus banyak anak kecil yang nangis katanya ngelihat saya. Ini udah nggak beres. Saya cerita sama nenek saya aja, saya cerita sama ibu saya emang nggak bakal percaya ya. Ya udah teh sabar aja ya. Hari berikutnya saya pulang kerja, tiba-tiba baru juga masuk ke halaman, Mang. Masuk ke halaman rumah, itu perut saya tuh kayak yang mual banget, kayak yang melilit banget. Terus dada saya sesek, kepala saya berat, kayak pengen ngejatuhin diri tapi masih saya tahan. Terus pas waktu itu rolling door masih kebuka lebar, jadi pas begitu saya datang, orang-orang rumah tuh bisa lihat saya datang. Saya turun dari motor. Itu pas saya turun dari motor, Mang, perut saya tuh kayak ada yang ninju. Itu dalam hitungan detik, kayaknya kejadiannya cepet banget. Saya muntah, Mang. Muntah darah campur gumpalan-gumpalan rambut. Orang-orang rumah saya kan otomatis langsung heboh kan, nyamperin saya. Saya muntah beberapa kali lah, darah sama rambut ada isinya. Udah gitu nenek saya marah tuh ke ibu saya. Tuh teh, lihat tuh anak kamu udah sampai kayak gitu, mau sampai kapan gak dibawa ke si bunda, katanya. Dari situasi panik itu ibu saya langsung ya udah bawa aja langsung sekarang ke si bunda. Ada kan si bundanya? Ya ada. Dibawalah saya ke mobil. Semuanya ikut. Nah si bunda itu rumahnya tuh di perumahan kampung gitu, Mang. Ada di
pojok lah, rumahnya tuh di sudut gitu, gelap, sampingnya sawah, depannya kebun. Yang turun tuh dari mobil waktu itu cuman saya sama nenek saya aja. Ibu sama bapak saya anti lah yang kayak gitu-gitu, nggak mau ikut turun. Udah si teteh aja sama nenek turun. Saya baru kali itu kan ke tempatnya si bunda. Saya lihat di gerbangnya itu, gerbangnya tinggi hitam. Ada tulisannya besar, Mang. Anak kecil dilarang masuk. Ih, udah serem gini tempatnya, baru juga di depan. Terus kita berdua masuk. Kelihatan lah ada beberapa pasien, ada ruang periksa, ada meja pendaftaran, sama aja kayak klinik-klinik dokter biasa, Mang. Cuman bedanya pajangan-pajangannya tuh klinik. Kalau kayak dokter biasa itu kan pajangannya kayak kata-kata motivasi buat sehat, atau ada suntikan besar di atas pajangan etalase. Ini mah patung-patung Semar, patung kuda, lukisannya lukisan kerajaan, pokoknya sesuatu hal yang biasanya dukun inilah seneng gitu. Saya sama nenek saya pendaftaran dulu. Di pendaftaran ditanyain kenapa, nenek saya ngejelasin semua, dari yang tempat usaha orang tuanya kena apes lah, terus saya rontok akhirnya muntah darah. Terus si yang pendaftaran itu ambil air mineral 1,5 liter itu yang besar, suruh beli nih Bu, punten dibeli 10.000 ya, nanti kalau misalkan mau masuk ke ruangan bunda dibawa. Oh ya udah, akhirnya nunggu beberapa pasien selesai, kita berdua masuk. Di dalamnya tuh ya sama, ada ranjang periksa, ada meja dokter buat konsul. Penasaran sama si bunda kan, takut serem apa gimana, kan biasanya kalau misalkan orang pinter kan tampilannya kayak gimana gitu ya, Mang ya. Tapi pas begitu lihat si bunda, ya kayak bunda-bunda biasa, kayak ibu-ibu biasa, pakai daster kembang-kembang warna ungu, pakai jeblosan, kerudung jeblosan hitam, terus mukanya juga muka yang adem lah. Jadi bikin saya enak konsultasinya tuh, Mang. Ditanyain tuh si bunda tuh senyum-senyum aja ke saya, kayak yang udah tahu gitu apa yang saya keluhkan. Kenapa Neng? Kata si bunda tuh. Kenapa Neng, ini cucunya? Ini ya diganggu ya sama kuntilanak ya? Iya bunda, terakhir tuh tadi barusan muntah darah. Ini mah gangguan-gangguan yang cetek sih sebenarnya. Udah insya Allah ya Neng, percaya ya. Neng harus percaya, harus ikhlas, dan harus mau berjuang nih bareng sama bunda, kata si bunda. Sok mangga Neng tiduran dulu di ranjang periksa. Terus saya udahlah, saya tiduran, si bunda masuk, ada pintu di belakang kursinya dia ada pintu, si bunda masuk. Nggak lama keluar bunda, dia bawa keris agak besar lah, sedang. Nah biasanya kan kalau dokter biasa kalau meriksa pasien pakai stetoskop ya Mang, ini si bunda pakainya pakai keris. Jadi saya tiduran gitu, ditempelin tuh kerisnya ke ujung jari saya, tempelin dari ujung jari, nggak kerasa apa-apa, saya tempelin ke lutut saya, masih biasa aja lah, aman. Nah begitu nempel ke udel saya nih, ke perut saya mulai mual hebat, sama kayak waktu sebelum saya muntah darah tadi. Saya komplain ke si bunda, ini mual banget, pengen muntah, kata saya. Terus kata si bunda tuh, tahan Neng, udah pokoknya tahan. Terus saya berusaha nahan, diangkatlah tuh kerisnya, mualnya hilang Mang. Mualnya begitu, yang tadinya harusnya kan perlahan hilangnya, ini langsung hilang aja gitu, nggak mual lagi begitu kerisnya diangkat. Terus si bunda mulai ke dada saya, itu dada saya panas banget Mang, mungkin kayak orang mau serangan jantung kali ya, kayak ketindihan sama sepeda motor, panas, sesak, bunda nggak bisa napas bunda. Terus nggak ngomong lagi tuh si bunda, langsung diangkat si kerisnya, tempelin lah ke bibir saya sebentar, habis ke bibir, ke mata, terus akhirnya dielus-elusin ke rambut saya. Udah Neng, sok mangga duduk lagi, kata si bunda. Bunda masuk lagi tuh ke ruangan tadi sambil bawa air yang barusan saya beli di depan itu ya Mang. Masuk, nggak ya lama lah, agak lama, sekitar 5 menitan. Keluar tuh si bunda, bawa botol aqua tadi,
bawa 3 bungkusan. Yang satu bungkusannya pas begitu duduk tuh dibrukin gitu, jadi saya tahu. Yang satu bungkusannya isinya beras, yang satunya tanah, yang satunya kembang 7 rupa. Terus si bunda duduk gini, ini mah emang bener Nek, ada yang ngirim. Tapi sebenarnya tuh bukan ngirim buat si Eneng ini sih. Orang yang ngirimnya tuh ngincer mamahnya. Tapi karena mamahnya itu rajin sholat, mendal, nempel ke Eneng yang gak pernah sholat ya Neng ya. Saya sambil malu tuh, sambil ngangguk-ngangguk, iya. Makanya sholat, kata si bunda tuh. Iya bunda. Terus ya udah, Neng bisa baca surat apa Neng? Surat-surat pendek lah. 3 kul, apal enggak? Apal bun. Al-Fatihah apal? Apal, alhamdulillah. Ayat kursi apal? Apal. Nah, aman. Cepat sembuh ini sih, kata si bunda. Nih dengerin ya Neng. Ini ada beras. Nanti malam begitu pulang ke rumah, berasnya ditaburin di depan pintu masuk rumah sambil baca surat Anas. Nanti 1 genggam lagi ditaburin ke kolong kasur tidurnya Neng, baca surat Al-Falaq. Nah terakhir 1 genggam lagi ditaburin ke pintu belakang rumah, baca surat Al-Ikhlas. Terus Nek, ini tips 1, di rumah punya bedok golok katanya. Oh ada banyak. Cari yang paling tajam, taruh di kolong kasur pas udah Neng naburin semua berasnya. Neng jangan lupa nih, sholat isya ya. Habis sholat isya, kalau mau tidur baca ayat kursi sama Al-Fatihah banyak-banyak sampai ketiduran. Pokoknya jangan sampai lepas. Itu kalau Neng gak mau diganggu, terserah. Kalau mau diganggu ya gak usah dibaca. Iya bun, nanti saya lakuin. Nah hari kedua sama aja, cuman bedanya tanah nih yang ditaburin. Sama lah semuanya. Hari ketiga, air sama bunga 7 rupa dipakai Neng buat mandi. Tapi mandinya harus di atas jam 9. Bisa. Tetap sholat ya, sama baca sebelum tidur tuh ayat kursi sama Al-Fatihah jangan sampai lepas. Kalau sampai lupa, Neng diganggunya lebih parah nih 3 hari ini. Iya bunda. Nah hari keempat, setelah semuanya dilakuin sama Neng, hari 4 Neng kesini lagi. Nanti itu pamungkasnya lah bunda bersihin. Oh baik bun. Udah selesai dari sana, saya pulang tuh keluarga, saya mulai ngelakuin apa yang bunda suruh. Malam itu alhamdulillah saya bisa tidur nyenyak Mang. Nah karena saya waktu itu juga inilah mau fokus buat nyembuhin saya ngambil cuti. Jadi saya seharian di rumah. Baunya masih ada, bau-bau kayak tai kucing, bau bangkai itu masih ada. Pokoknya setiap pagi sampai sore tuh ada aja bau itu tuh. Saya mulai ngerasain lah, full time saya ngerasain tuh bau di rumah. Ibu juga udahlah nggak usah jualan dulu, modalnya nggak ada, masa harus jual emas dulu nih, nanti aja nunggu si teteh beres, takutnya ada gangguan lain kata ibu. Nah malam kedua giliran pasir yang ditabur. Saya tuh salahnya tuh ngelewatin sholat maghrib Mang waktu itu tuh. Jadi abis sholat maghrib sebelum isya tuh saya mulai naburin si pasir tuh, si tanah. Nah dari depan aman naburin, ke kamar juga aman. Begitu saya naburin, abis baca surat Al-Ikhlas, saya naburin ke belakang pintu rumah. Tiba-tiba tumpukan loyang yang ada di dekat saya nih, yang numpuk banyak di atas meja, kayak ada yang brak. Kita semua kaget Mang. Kita apa sih kayak gitu, cimbul berjamaah lah, kaget gitu. Wah kenapa nih, ini beneran nyata banget. Orang nggak ada apa-apa, nggak tahu lah ada tikus. Makanya tikus juga nggak mungkin seheboh itulah jatuhnya. Ini mah kayak jatuh, kayak mau nyerang saya tuh ke arah belakang tuh Mang. Brak gitu. Ayo teteh, nggak sholat maghrib ya, kata si nenek tuh. Iya. Nah kan muncul nih gangguannya. Sana sholat isya.
saya sholat isya. Terus hari ketiga saya inilah disiplin sholat 5 waktu. Jam 9 saya mandi air kembang. Dari situ saya tuh baru nyadar Mang, ternyata rambut saya tuh rontoknya tiba-tiba berhenti. Itu yang kepala saya tengahnya nih botak Mang, abis rambut tuh. Saya kadang sedih kalau ngelus kepala saya, rambutnya nggak ada, ini udah mas saya mau jomblo ya, masa kapan nih saya dapat pacarnya kalau jelek begini. Ternyata pas saya ngelus rambut, kok kuat rambut saya pegang-pegang gini nggak ada yang rontok, beneran ajaib gitu, langsung sembuh. Bu nek ini udah nggak rontok nih, coba lihat rambut teteh nih udah kuat gitu. Iya alhamdulillah teh. Udah tidur, nanti besok pagi kita ke Bunda. Setelah itu besok paginya sesuai arahannya Bunda kita ke sana. Cuman waktu itu tuh saya sama nenek aja yang ke sana, ibu nggak ikut. Saya ngasih tahu ke Bunda semuanya udah saya lakuin dengan baik, walaupun ada gangguan di hari kedua, dan rontoknya hilang langsung hilang tring gitu. Ajaib Bun, alhamdulillah rambutnya nggak rontok. Angguk-angguk aja sih Bunda, pinter teteh. Ya udah, sekarang tinggal ngebersihin badannya teteh aja nih, biar si Kunti nggak balik lagi. Teteh siap nggak? Siap. Terus nenek saya nyeletuk, bisa tahu gak Bu nanti siapa yang ngirim? Biar teteh sendiri, teteh mau tahu nggak yang ngirimnya siapa? Mau, beneran mau tahu? Iya udah mau. Saya tuh kayak udah pegel tuh Mang, udah pengen semuanya selesai lah sebenarnya. Saya udah sembuh, jadi ya udahlah. Tapi penasaran juga siapa nih yang ngirim. Ya udah, teteh nurut ya apa kata Bunda. Kayaknya teteh bisa nih. Bisa tuh maksudnya gimana saya kurang tahu. Bisa apa Bunda? Udah, nanti kita coba rogo sukmu. Susah nggak Bun? Udah, pokoknya teteh nurut aja sama Bunda. Jadi saya biasa duduk, Bunda ada di belakang saya. Nanti teh kalau misalkan ngantuk jangan dilawan, tidur aja. Kalau misalkan ada teteh ngerasa ada yang narik gitu, jangan dilawan, udah ikutin aja. Pokoknya jangan dilawan teteh, nanti Bunda ingetin terus katanya. Iya Bun. Udah sok teteh merem. Baca surat-surat yang teteh bisa lah, 3 kul juga nggak apa-apa. Dalam hati baca surat 3 kul, agak lama ternyata. Saya tuh ngerasa ngantuk, ada yang narik tuh. Tiba-tiba pandangan matanya saya ada di lokasi sekitaran rumah, tapi kayak 10 tahun yang lalu tuh Mang kondisinya tuh. Terus saya ngelihat ibu saya sama Tante Tri lagi berantem kenapa? Saya tuh coba memfokuskan kuping saya nggak berani ngedeket Mang. Saya coba memfokuskan kuping saya, ternyata si Tante Tri itu lagi komplain masalah limbah-limbah kue bolu production ibu saya. Jadi kan banyak limbah cangkang telur tuh Mang. Waktu itu tuh posisinya ibu saya lagi banyak pesanan, jadi nggak sempet dibuang, atau misalkan dibuangnya nanti aja lah, nunggu semuanya selesai baru dibuang. Tapi si Tante Tri itu kayak nggak sabaran lah, komplain keras termasuknya ya, sampai nunjuk-nunjuk ibu saya, sampai keluar kata-kata dari Tante Tri itu, harusnya sih kamu tuh pindah dari sini kalau mau usaha tuh, masih aja di sini gak punya modal buat nyewa tempat, kata si Tante Tri. Terus ibu saya nunjuk-nunjuk lagi, oh ini mah bukan karena masalah limbah, dasarnya kamu dari kecil tuh hatinya emang udah gak suka sama saya, kamu dari kecil tuh sifatnya jelek sama saya, kamunya mau apa sekarangnya, kata si ibu tuh. Terus tiba-tiba pandangan saya berubah, lokasi di rumahnya si Tante Tri. Di situ Tante Tri kayak yang marah-marah gitu sama suaminya, sampai suaminya tuh bilang, ya udah nih mau diapain tuh enaknya tuh. Dari kata-kata itu, saya ngedengar kata-kata itu, saya kaget lah, mau diapain, takutnya kan ibu saya diserang gitu ya. Tiba-tiba pandangan saya berubah lagi di kondisi rumahnya Tante Tri yang sekarang. Jadi Mang Tante Tri itu
habis berantem itu nggak lama merantau keluar Jawa. Lama, rumahnya dibiarin kosong lama sampai rusak. Begitu mereka datang lagi, mungkin punya uang, terus kelihatannya tuh kayak beda lah. Tampilannya tuh kayak emang kelihatan udah settle ekonominya, diberesin rumahnya. Makanya saya tahu ini settingan rumah Tante Tri sekarang nih. Jadi mereka datang, mereka masuk ke salah satu ruangan rumahnya, gelap. Keluar tuh si Tante Tri bawa rambut segenggam ini, sambil ketawa-ketawa gitu sama suami itu. Kelihatan sayanya ya, tapi nggak kedengeran suaranya, Mang. Cuman ketawa-ketawa. Terus akhirnya ganti, yang keluarnya kuntilanak yang saya kemarin lihat di belakang saya. Keluar, ternyata ada 2 keluar lagi. Ada banyak ternyata, Mang. Saya takut ya. Takut, saya udah nggak inilah, saya udah nggak tahan, kedengeran suara, bentar neng, tahan neng sebentar. Sedikit lagi kedengeran suaranya kayak suara si bunda. Udah saya mulai istighfar. Saya mulai istighfar, saya merem. Begitu saya buka mata lagi, saya ada di pinggir danau waktu kemarin saya mimpi saya ditarik rambutnya, Mang. Tapi yang saya lihat itu Tante Tri. Mohon maaf, Tante Trinya gak pakai baju. Tante Tri gak pakai baju, tampilannya serem banget, Mang. Kayak kepalanya botak. Terus salah satu kepalanya tuh membusuk gitu, berdarah-darah. Di belakangnya tetap ada si kuntilanak itu, Mang. Saya liatin, saya perhatiin, kok mereka kayak tambah deket. Saya mulai gemeteran ya, saya takut. Saya takutnya tuh karena ngelihat si Tante Tri itu, Mang. Orang yang saya kenal tuh saya tiba-tiba ngelihat dengan kondisi yang menyeramkan. Itu kan jadi kayak seremnya tuh kayak double gak sih, Mang? Mendekatin lagi sambil natap saya lurus gitu. Saya perasaan tuh kayak mau bangun. Kata si bunda, tahan neng, tahan. Neng harus berani, usir mereka semua, suruh pergi mereka. Harus sama mulutnya teteh sendiri, kata si bunda. Terus saya dengan memberanikan diri tuh, mau apa lagi kalian? Saya ngomong ke mereka, mau apa lagi kalian? Saya udah gak takut sama kalian. Saya udah berhasil. Saya udah mau sembuh. Kalian pergi, kata saya. Terus tiba-tiba mereka tuh putar badan, ngejauh, hilang. Terus tiba-tiba pandangan saya hitam. Terus saya akhirnya bisa tarik napas itu. Saya balik lagi nih ke badan saya. Saya bangun sambil ngos-ngosan. Kayaknya semua energi saya itu kayak habis lah. Pas saya marah-marah tadi, saya ditetangin tuh sama si bunda, udah neng minum. Neng hebat. Si bunda tuh ngomong neng hebat sambil megang kayak gini bunda tuh. Terus duduk. Udah tahu kan siapa yang ngirim? Tanya. Iya tahu. Nih ada di tangan saya semua. Mau digimanain? Dibalikin apa? Nggak usah, kata si bunda tuh. Udahlah bunda, nggak usah. Teteh udah capek. Udah pengen udahan aja lah, mau kembali lagi ke kehidupan normal. Gak usah dibalikin, katanya. Serius? Kata si bunda tuh. Serius, teteh ikhlas? Ikhlas insya Allah. Bener ya? Iya, udah teteh hebat. Udah ini gak bakalan bunda balikin. Tapi insya Allah ada balasan sendiri dari Allah buat mereka. Teteh yang ikhlas, udah teteh sekarang alhamdulillah sehat. Udah semuanya bakalan kembali normal. Terus udah dari situ alhamdulillah saya udah sehat, Mang. Terus pesanan bolu tuh udah mulai masuk lagi. Di suatu hari saya dengar kabar si Tante Tri itu kecelakaan, Mang. Kecelakaannya malam-malam, ngendarin motor masuk ke lubang. Motornya tuh jatuh. Dadanya kebentur setang keras. Nah, dari situ si Tante Tri itu punya luka tuh di bagian dada. Lama-kelamaan
lukanya tuh membusuk. Terus menurut cerita yang saya dapat, awalnya tuh didiagnosanya diabetes, Mang. Kan namanya luka diabetes itu emang kalau kena luka sedikit bisa membusuk ya, Mang. Tapi lama-kelamaan kok kondisinya kelihatannya tuh kayak tambah parah. Si Tante Tri itu kayak makin kurus, terus sering bolak-balik ke rumah sakit. Sampai ada salah satu tetangga yang pernah nengok katanya ke rumah sakit, si Tante Tri ini kena kanker sebenarnya. Mau nggak mau harus ikut kemoterapi. Terus di satu ketika tuh emang harus dibuang lah salah satu payudaranya. Beberapa kali kemoterapi, rambutnya habis, Mang. Nenek saya nyeletuk, tuh teh lihat, kan kemarin dia yang mau bikin rambut kamu habis ya, sekarang dia rambutnya habis sendiri, kata nenek saya. Oh iya ya nek ya, emang balasan Allah tuh emang seinstan ini, karena itu tuh kejadian gak lama dari saya sembuh, Mang. Terus ya qadarullah, akhirnya Tante Tri itu meninggal dunia, Mang. Nah meninggalnya juga kayak kurang wajar gitulah. Beres dimakamin, malamnya suaminya tuh nggak tahu kemana, rumah tuh kosong gelap. Terus salah satu tetangga, agak jauh sih tetangganya, dirasukin tuh sama si Tante Tri, yang ngakunya Tante Tri lah. Dirasukin, ngomongnya tuh, kenapa rumah saya nggak ada orang, kenapa nggak ada orang-orang sini yang ngedoain saya salah apa sama kalian. Jadi kerasukannya tuh teriakannya kayak gitu. Di malam yang lain tukang cuangki lewat di depan rumahnya, di jendela tuh ada si Tante Tri gak pakai baju melotot. Jadi tiba-tiba ngeliat, padahal kan gelap ya, Mang, tapi dia tuh ngeliat ada si Tante Tri dan hafal gitu tuh karena sering langganan Tante Tri itu sama tukang cuangki itu. Itu jadi cerita heboh sendiri setelah kematian Tante Tri. Tapi setelah itu kita semua tuh ya udahlah, habis maghrib bawa bapak di masjid itu mulai ngedoain Tante Tri yasinan, sukarela lah. Udah beberapa hari sampai hari ke-7, alhamdulillahnya gangguan-gangguan di sekitar tuh udah nggak ada, dan kehidupan saya juga udah normal. Kue-kue ibu saya walaupun menurun omsetnya tapi udah berjalan normal lah, nggak ada bau-bau yang aneh-aneh lagi, Mang. Jarak dari rumah si Tante Tri itu? Cuman beda 2 rumah dari rumah saya. Jadi si ibu sama Tante Tri itu dari kecilnya bareng, Mang, karena seumuran. Cuman bedanya Tante Tri nikah nggak punya anak. Nah kata nenek saya juga, si Tante Tri itu punya kebiasaan bakar menyan setelah pulang merantau itu. Sering bakar menyan hampir tiap hari sampai orang-orang tuh ngira keluarga kita yang bakar menyan. Mungkin oh ini mah itu ibunya si Teteh Tika tuh lagi bakar menyan biar usahanya tambah bagus. Sampai akhirnya ngiranya tuh gitu orang-orang tuh, padahal sih dari Tante Tri. Nah, terus kata ibu saya juga, si Tante Tri tuh emang dari kecil tuh iri, punya sifat dengki, nggak cuman ke ibu saya, ke orang-orang. Makanya nggak ada yang akrab tuh orang-orang tetangga-tetangga sekitar. Padahal maksudnya nggak punya bisnis yang sama tapi bisa seiri itu dan bisa pengen ngejatuhin ibu saya. Itu emang karena benar kata ibu saya, dari kecil sifatnya udah jelek si Tri itu. Padahal kecilnya soulmate ya? Ya bisa dibilang main bareng anak kecil lah, Mang ya. Walaupun besarnya tuh banyak konflik lah. Emang sifat si Tante Tri itu emang jelek. Oke, setelah itu jadi berapa lama sakitnya Teh Tika? Saya berarti dari awal rambut rontok tuh cuman 2 minggu, Mang. Cuman 2 minggu? Cuman 2 minggu, ya untungnya langsung dibawa ke si Bunda. Dan saya tuh dibilang sama Bunda tuh pinter. Ritual-ritual yang 3 hari itu tuh, Mang. Jadi saya cepat sembuh katanya. Kalau telat itu fatal ya? Ya katanya kalau telat lebih fatal. Terus kata si Bunda juga, ini mah ilmunya masih cetek, yang dikirim juga cuman kuntilanak. Kalau misalkan ilmunya tinggi mah yang dikirimnya juga bisa lebih gede, Neng. Untungnya mereka masih cetek ilmunya. Bisa disebut apa ini? Santet apa namanya?
Ini namanya santet kuntilanak, Mang. Dia anak ya. Iya. Setelah sembuh nggak menghantui lagi ya? Enggak, alhamdulillah. Hilang total. Hilang total. Oke, bahaya juga ya persaingan beginian nih. Oke Teh, kira-kira apa yang mau disampaikan atau pesan untuk penonton Malam Mencekam? Pesan saya, sholat 5 waktu dan jangan sampai bolong. Itu bisa melindungi kalian dari godaan-godaan setan, dari gangguan-gangguan setan itu. Sholat 5 waktu aja. Contohnya ibu saya sendiri emang sampai tadinya mau nyerang ibu saya karena ibu saya rajin sholat, akhirnya mendal. Nempelnya ke orang yang jarang sholat kayak saya. Ya. Tapi sekarang Teh Tika rajin sholat kayaknya. Alhamdulillah. Takut pernah saya. tinggal ya? Baik. Nah sobat, itu pesan baik dari Teh Tika. Pengalamannya juga sangat baik ya. Jadi hati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat begitu ya. Terima kasih Teh Tika. Mudah-mudahan selalu maju usahanya. Masih usahanya? Lu ganti, Mang. Udah ganti. Sekarang apa? Zaman Covid udah bangkrut lah. Udah bangkrut. Habis. Sekarang cuman warung sembako biasa. Ada tuh di pinggir jalan. Masih ya? ada, Masih ya. jalan. Mudah-mudahan tambah rame ya. Amin, amin. Konon, dendam yang dipelihara terlalu lama akan selalu mencari jalan pulang. Teh Tika tak pernah membayangkan usaha bolu keluarganya akan menjadi awal dari perjalanan yang penuh teror. Hingga akhirnya, ia memilih satu hal yang paling sulit dilakukan, yaitu memaafkan. Karena dengan hal ini, kehidupan Teh Tika bisa kembali tenang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.